Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bihuda ila yaumil qiyamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri, mahasantri al-jamiah dan hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, rahmatullah. Kali ini kita akan mencoba membahas satu hal yang menurut saya ini sangat penting, yaitu berikrar dengan Allah Ta'ala. Ikrar ini merujuk dari Quran surat Al-A'raf ayat 172. Teksnya saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Surahul azim. Kalau menyimak ayat tersebut, seakan ada dialog antara nafs manusia dengan Allah Ta'ala. Nah, dialog ini dipandang sebagai suatu ikrar antara nafs Bani Adam dengan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat misalnya terjemahnya, ketika Tuhanmu mengambil dari Bani Adam, dari sulbi mereka, dzurriyyatahum, keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, kesaksian mereka, ala anfusihim, atas nafs mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, kalimat itu Allah sampaikan kepada nafs manusia. Qalu bala syahidna. Kemudian nafs manusia itu menjawab, ya, kami bersaksi. Nah, ini kurang lebih peristiwanya di alam gaib, atau ada yang menyebut di alam alastu. Jadi ketika itu dipandang manusia itu semacam ada perjanjian, ada ikrar. Jadi semua manusia berikrar dengan Allah Ta'ala dan langsung dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian nafs Bani Adam semuanya mereka menjawab, bala syahidna, ya, kami bersaksi. Nah, itu ayat ini menyebutkan ketika nafs tersebut kan belum menyatu dengan jasad. Jadi kurang lebih saat itu dipandang Allah Ta'ala menanamkan potensi tauhid atau potensi fitrah kepada setiap manusia. Jadi ketika manusia sudah ada dalam kandungan atau dalam kandungan selama 4 bulan, ketika dimasukkan ruh ke dalam dirinya, itu sudah tertanam potensi tauhid. Sehingga wajar saja ketika seseorang dilahirkan, ada hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah,
Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Meskipun fitrah itu banyak disebutkan makna itu bermacam-macam, ada diartikan suci atau tabiat alami. Nah, dalam konteks ini fitrah ini diterjemahkan adalah potensi bertuhan. Kenapa manusia punya potensi bertuhan? Ya kan tadi sudah ada ikrar sebelumnya. Jadi setiap manusia lahir itu dalam dirinya punya benih-benih bertuhan. Gitu. Jadi kurang lebih saya bisa menyebut bahwa ikrar yang pertama kali disampaikan oleh manusia kepada Allah Ta'ala itu pada saat berikrar sesuai dengan ayat ini. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, kemudian nafs Bani Adam menjawab, ya, kami bersaksi. Berarti ketika mereka dilahirkan, hadis Nabi menyebut setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka fitrah itu bisa diterjemahkan sebagai potensi bertuhan. Jadi semua manusia pas lahir potensinya bertuhan. Atau istilah lainnya potensi bertuhan ini semacam benih lah. Benih. Nah, gimana ketika manusia bertumbuh, anak, remaja, dewasa sampai matinya tidak katakanlah tidak menjadi muslim, itu artinya potensi tersebut tetap terkubur. Jadi tetap terkubur sekalipun dia mati. Jadi matinya seorang terkubur. Atau istilah lainnya, fitrah ini merupakan amanah yang harus dimunculkan, ditumbuhkan. Kalau ibarat pohon itu harus ditumbuhkan terus sampai betul bertumbuh besar, berbunga, berbuah. Nah, kalau itu tidak ditumbuhkan, berarti orang tersebut tidak menunaikan amanah. Jadi di sini kurang lebih amanah yang Allah titipkan kepada manusia itu adalah manusia dalam hidupnya memunculkan potensi bertuhan tadi. Gitu. Makanya sejak manusia dilahirkan, maka wajar. Gitu. Ketika orang itu dilahirkan, maka secara formal biasanya keluarganya atau saudaranya mengazankan anak yang lahir itu di telinga kanan dan qomat telinga kiri. Itu semacam memberikan kesan pertama bahwa anak itu mendapatkan kesan tauhid ketika dia mendengar suara-suara yang ada di muka bumi. Nanti bisa nyambung dengan potensi yang tadi. Nah, kemudian sejak lahir anak itu hidupnya berkembang dalam suasana tauhid. Jadi alun ayat suci Al-Qur'an, ucapan-ucapan yang baik dan semuanya nuansa ilahiyah, maka orang tersebut seakan-akan fitrah tadi mulai ditumbuhkan. Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa kita renung ulang. Jadi potensi bertuhan tadi supaya bertumbuh, maka dalam kehidupan ini mesti dipelihara. Kalau pohon itu ibarat disemai gitu. Makin lama akan semakin bertumbuh. Nah, potensi bertuhan tadi, kita disemai juga dalam kehidupan ini. Sejak kecil, anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Nah, cara menyemainya itu antara lain, setiap kita berbuat sesuatu, maka ikrar tersebut dimunculkan kembali. Misalnya ketika mau tidur, kita membaca doa, Bismikallahumma ahya bismika amut. Ketika mau makan, kita membaca
Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu tuh ikrar semua. Ketika mau pergi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Atau kita misalnya doa tersebut lupa atau kurang paham, bisa dengan doa satu doa dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Setiap berbuat sesuatu kita ikrarkan bahwa perbuatan ini atas nama Allah, diikrarkan. Artinya maka saya menyebut ikrarnya dengan Allah Ta'ala. Ketika akan berbuat apapun, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa saja yang kita lakukan. Kita mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau belajar, bismillahirrahmanirrahim. Dan selesai berbuat sesuatu, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata bismillahirrahmanirrahim itu semacam ikrar kepada Allah Ta'ala bahwa saya ini yang berbuat ini atas nama untuk Allah Ta'ala, atas nama Allah Ta'ala. Dan setelah selesai kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Pujian kita sampai ke Allah Ta'ala bahwa kita melaksanakan perbuatan ini lancar, sempurna atas izin Allah Ta'ala. Dan kaitkan juga Allah Ta'ala, ikrarkan juga kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi semuanya tidak ada perbuatan yang lepas dari Allah Ta'ala. Dan ini di dalamnya ada unsur-unsur sifat yang lainnya. Misalnya ikhlas. Ya jelas orang itu ya pasti ikhlas. Setiap perbuatan membaca bismillah. Dan setelah selesai berbuat sesuatu dengan baca hamdalah. Dan ketika yang bersangkutan misalnya tiba-tiba dalam hatinya ada unsur riya, sombong, ingin dipuji dan sebagainya, cepat-cepat istighfar, astagfirullah. Allah Ta'ala juga ikrarkan lagi. Jadi semuanya dikaitkan dengan Allah Ta'ala, diikrarkan dalam semua kehidupan. Makanya ikrar seperti ini nanti Allah Ta'ala menyebut bahwa oh ini benar, ini untukku, atas namaku, di jalanku. Jadi wajar orang tersebut punya makna besar dari Allah Ta'ala. Karena kalimat-kalimat Allah Ta'ala muncul setiap saat. Baik di hadapan orang, ada orang atau tidak ada orang, ya, ucapan tersebut bermunculan. Apalagi ketika setiap aktivitasnya dalam hatinya berzikir terus. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Baik di ucapan di mulut ataupun dalam hati. Jadi bisa dengan zikir yang lainnya. Nah itu saya sebut semacam ikrar dengan Allah Ta'ala. Nah ada beberapa kondisi agar ikrar ini semakin kuat. Artinya bukan sekedar ucapan, tapi ini menjadi kuat. Maka ada beberapa saat agar ikrar ini menjadi tertanam kuat dalam hati kita. Ini saya menunjuk 2 saat saja. Yang pertama ketika mau tidur, kedua ketika bangun tidur. Jadi ketika pas mau tidur, kalau kita misalnya pada jam 10 malam mau tidur, kita membaca doa bismikallahumma ahya bismika amut. Atas namamu ya Allah, saya hidup dan atasmu pula saya mati. Nah, ketika mau tidur, dalam hati sampaikan, ya Allah, itulah yang aku tunaikan hari ini. Semoga engkau menerima sebagai wujud pengabdian kepadamu. Dan mohon ampun ya Allah, jika yang hari ini saya tunaikan tadi cacat, banyak kekurangannya. Jadi pas mau tidur, setelah berdoa kepada Allah Ta'ala, disampaikan bahwa yang hari ini saya tunaikan itu sepenuhnya dipersembahkan kepadamu ya Allah.
Dan jika ada kekurangan, ada cacat, mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Jadi yang pertama, mempersembahkan kepada Allah yang hari itu ditunaikan. Dan yang kedua, memohon kepada Allah Ta'ala agar besok pada 1/3 malam terakhir bisa kuat untuk bangun. Ya. Jadi yang pertama berdoa, Bismikallahumma ahya bismika amut. Yang kedua, mempersembahkan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, itulah yang aku persembahkan kepadamu, yang aku tunaikan hari ini. Semoga engkau menerima sebagai bentuk pengabdian. Ya Allah, mohon ampun jika banyak kekurangan. Yang ketiga, ya Allah, saya berniat nanti saya mau bangun 1/3 malam terakhir. Jam 3. Untuk apa? Untuk bersujud kepadamu. Itu satu. Ketika pas mau tidur. Jadi ketika mau tidur, jadi ketika hari itu berbuat dan ada hal-hal yang rusak, ada kesombongan, ada cacat, maka dibersihkan pas mau tidur. Pada jam 10 itu dibersihkan, istighfari lagi. Jadi dosa-dosa hari itu sejak bangun sampai jam 10 malam itu diungkapkan kepada Allah bahwa semuanya sepenuhnya yang saya lakukan hari ini untuk Allah Ta'ala, untuk engkau. Dan jika banyak cacatnya mohon ampun. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bangun, katakanlah jam 3 bangun. Nah, kalau bangun kita sampaikan Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita membaca doa bangun. Kemudian wudu, sholat malam, munajat. Nah, ketika munajat itulah kita sampaikan, ya Allah, hari ini saya akan melakukan begini. Saya melakukan kewajiban saya hari ini. Bila saya kekuatan agar apa yang saya tunaikan itu punya makna besar di hadapanmu. Jadi Allah Ta'ala. Dia terus berulang. Nah, setelah tahajud misalnya terus sampai subuh, sholat subuh, duha, kemudian aktivitas, sampai jam 10 malam lagi, sampaikan lagi. Jadi semua yang kita lakukan sepenuhnya itu Allah Ta'ala. Dengan ikrar kita pada ketika mau tidur, sampaikan bahwa hari itu semuanya Allah dipersembahkan kepadamu ya Allah. Jika ada kekurangan, saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. 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 Sampai tidur. Nah, pas bangun, baca doa bangun tidur, kemudian wudu, sholat malam, kemudian munajat. Nah, ketika munajat kesampaikan, ya Allah, pada hari ini saya akan menaikkan kewajiban saya ini. Bila saya kekuatan agar saya bisa menunaikan kewajiban ini dengan maksimal atau dengan ajaib lah, dengan punya makna besar di depan. Sehingga kalau itu berlanjut tiap hari pas selesai lapor kepada Allah, ya Allah, itu yang tadi aku persembahkan kepadamu, dia wajibnya kekurangan, mohon ampun. Pas pagi-pagi setelah sholat malam, munajat, dan sampaikan kepada Allah bahwa hari ini saya akan menunaikan ini. Terus, dan ketika menunaikannya, lakukan sesuai dengan program tadi. Nah, ketika ada kekurangan dan cacat, mohon ampun lagi Allah Ta'ala. Ketika pas bangun lagi, sampaikan lagi. Jadi ikrarnya bahwa ini untuk Allah Ta'ala itu disampaikan tiap hari. Jadi hal tersebut bisa membersihkan semua dosa-dosa yang kita lakukan tiap harinya. Misalnya pada siang hari kita akan berbuat dosa apa saja. Kan langsung pas kita mau tidur, langsung kita sampaikan, ya Allah, mohon ampun ya Allah, tadi saya begini. Mohon ampun ya Allah, beri saya kekuatan untuk besok, untuk tidak melakukan dosa-dosa yang tadi. Nah, terus berulang. Pas
pas setelah sholat malam menjelang subuh, sampaikan lagi, ya Allah saya hari ini mau mengerjakan ini. Bila saya kekuatan untuk melaksanakannya. Dan jadikanlah pekerjaan saya ini punya mana besar di hadapanmu. Jadi amal pekerjaan yang ajaib, amal yang hebat. Itu berulang dan itu dilakukan tiap hari. Dan insya Allah kalau itu bisa berulang, bisa lakukan begini, ini kita suasana ilahiyah akan terasa, nuansa ilahiyah akan terasa. Jadi ketika kita mau berbuat dosa, maka kita teringat, kan tadi pas pagi saya niatnya begini. Dan kita jika pun berbuat dosa pula, maka pas malamnya istighfar. Nah, sekalipun kita ini orang biasa kita bukan orang hebat, maka sangat mungkin berpeluang besar untuk jadi orang yang bersih. Kenapa? Kan tobat tiap malam. Dan sangat berpeluang besar kita menjadi orang yang hebat. Kenapa? Kan setiap pagi kita bilang kepada Allah Ta'ala dan bilang bahwa saya ini yang melakukan ini nih, mohon dikuatkan. Jadi mohon kuatkan kepada Allah Ta'ala setiap hari. Jadi bukan hanya ketika ingat atau bukan hanya pas lebaran saja. Tapi tiap hari berbuat begitu. Dan setiap kegiatan itu kita zikir terus. Kan zikir itu bisa zikir lisan. Zikir lisan itu dengan baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah dan sebagainya. Banyak sekali. Atau membaca asmaul husna, itu zikir. Zikir lisan atau zikir dalam hati. Hati ini mengucapkan kalimah thayyibah. Ataupun kita tidak mengucapkannya tapi kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Senantiasa merasa diamati oleh Allah Ta'ala. Itu kita merasa dilihat pun itu zikir juga. Apalagi kita berikutnya kita senantiasa ketika kita aktivitas itu merasa bersama Allah Ta'ala. Ketika ada masalah sehingga kita berbisik, ya Allah saya begini. Jadi sekarang kan berbisik dengan Allah Ta'ala. Jadi kan akan terasa. Jadi ketika sedikit sedang sendirian, kita ini merasa Allah Ta'ala merasa bersama kita saja. Apalagi dengan zikir-zikirnya. Dan ini menurut saya ini akan menjadi hebat dalam seperti ini. Manakala ketika keceletot atau berbuat salah atau berbuat dosa, maka otomatis akan dibersihkan pada saat mau tidur dan akan dikuatkan pada saat pagi-paginya bangun. Apalagi ketika aktivitasnya ada banyak mengatakan tadarus, nuansa ilahiyah senantiasa diwujudkan. Karena ternyata ayat Allah itu di samping yang tertulis dalam Al-Quran, ada juga yang tidak tertulis, yang terwujud dalam kehidupan. Jadi ayat Allah itu ada ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah. Jadi ketika kita melihat apapun di muka bumi ini semuanya tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jadi semuanya menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala. Dan dengan begitu berbuat dosa itu di samping memang tidak berminat dan hanya tidak sempat. Karena kita sibuk dengan berbagai kebaikan, berbuat menunjukkan tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala di semua aktivitas kita. Jadi bukannya melakukan berbuat dosa, berpikir pun tidak, berniat pun tidak. Bahkan pada perbuatan dosa itu jadi alergi.
Dan semua apa yang kita lakukan, yang ketika tadi pagi disampaikan, ya Allah hari ini saya melakukan ini. Nah semua yang dilakukan itu pun itu menjadi tanda-tanda kemuliaan Allah Ta'ala. Apapun profesinya. Bahkan sebagai misalnya pekerjaannya ojek online. Ketika melaksanakan kewajibannya, itu terasa bahwa ini melaksanakan sebagai amanah kewajiban saya atas nama Allah Ta'ala, itu jadi pahala. Jadi nafasnya, ucapannya, geraknya, ibadah semua orang seperti itu. Tidak peduli profesinya apa. Dan orang seperti itu berikutnya dia akan menjadi alergi ketika melihat atau mendengar sesuatu yang maksiat, sesuatu yang berdosa. Dan kalau dia sanggup, dia akan menjaga atau membersihkan dosa tersebut dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, malah bisa dengan lisannya. Atau memang kalau tidak sanggup, ya dengan hatinya. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan, dan ini rasanya tidak terlalu susah. Jadi yang pertama, ikrar itu yang sudah kita lakukan, yaitu di alam alastu. Ketika Allah Ta'ala berfirman, alastu birabbikum. Kemudian nafs Bani Adam menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Satu. Yang kedua, ikrar itu kita tunaikan setiap akan melakukan perbuatan dan selesai. Pas akan melakukan perbuatan, secara umumnya kita bisa menyebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah selesai melakukan sebuah pekerjaan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu ikrar bahwa perbuatan kita atas nama Allah Ta'ala. Yang ketiga, ikrar sebelum tidur. Pertama, niat doa mau tidur, Bismikallahumma ahya bismika amut. Atas nama ya Allah saya hidup dan saya mati. Kan atas nama Allah kita mau tidur. Dan kita sampaikan, ya Allah, itulah yang aku tunaikan. Aku persembahkan kepadamu yang hari ini saya tunaikan. Dan mohon ampun jika banyak kekurangan. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jelek-jelek begini semoga engkau menerimanya. Nah, pas bangun tidur 1/3 malam terakhir, baca doa lagi. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi atas nama Allah Ta'ala kita bangun tidur juga. Wudu, salat malam, munajat, dan sampaikan juga, ya Allah, hari ini saya akan menunaikan kewajiban ini. Kuatkanlah agar amalan saya hari ini bisa bermakna di hadapan, bermakna besar. Terus ditunaikan seperti itu. Jadi ketika mau tidur, sampaikan bahwa aku persembahkan amalku hari ini. Pas bangun tidur, sampaikan juga, ya Allah, kuatkanlah bahwa hari ini saya akan melakukan ini. Kemudian setiap mau berbuat sesuatu, pastikan bahwa perbuatan ini atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai, ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi nuansa ilahiyah senantiasa terasa dalam kehidupan ini. Kehidupan saya, kehidupan Anda ada semua, teman kalian semua. Jadi tidak ada alasan untuk sombong, minder, sesuatu yang pekerjaan yang rendah, yang negatif itu otomatis akan tereliminasi. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa direnungkan dan bisa dicoba untuk dipraktekkan, dilatihkan terus-menerus hingga Allah Ta'ala menyebut bahwa ya, ini adalah pekerjaan hambaku. Dan hambaku mendapatkan apa yang dia tunaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.